Sejak awal sidang bergulir, ketenangan sang terdakwa Jessica Kumala Wongso yang kini sudah menjadi terpidana dalam menghadapi sidang sering menjadi pembahasan. Hingga sidang vonis kemarin, Jessica masih memiliki ketenangan yang sama. Namun ada beberapa gerak-gerik Jessica yang berbeda sepanjang sidang kemarin. Mungkinkah ada ekspresi yang tidak tertangkap mata awam? Kita coba telah bersama Poppy Amalia, psikolog sekaligus pakar mikroekspresi. Selamat pagi, Mbak Poppy. Kemarin tentu saja mengikuti sidang dan sidang-sidang sebelumnya juga. Iya, dan berada di sana kemarin juga. Berada di dalam ruang sidang atau menyaksikan? Karena nggak mungkin masuk lagi, akhirnya di luar. Tapi sepanjang proses ada di seputaran itu semua. Mungkin untuk Mbak Poppy lebih baik di luar sebenarnya, karena kalau di dalam ruang sidang justru tidak bisa melihat wajahnya. Nggak bisa lihat secara langsung ya. Iya. Jadi kan kalau micro expression itu kita butuh frame by frame. Sebuah informasi atau kalimat yang dinyampaikan, kemudian juga kita ngeliat respon daripada emosi yang terlihat di wajahnya. Gitu loh. Jadi ada beberapa ekspresi wajah yang terlihat, gerakan tubuh, dan ada kalimat juga ya, dan intonasi. Dia berbicara apa sampai menunjukkan ekspresi apa gitu ya. Nah, kemarin itu kalau kita lihat dalam beberapa sidang sebelum sidang kemarin itu Jessica sempat emosional sekali, sampai menangis begitu. Nah, kemarin tampaknya ketenangan itu, ya pledoi terutama pada saat pledoi membacakan suratnya sendiri. Ketenangan yang ada di awal-awal persidangan justru kembali pada saat dibacakan putusan. Kita akan lihat beberapa momen di saat sidang. Yang pertama ini pada saat Jessica sedang dibacakan mengenai beberapa belum mencapai keputusan pertimbangan hakim. Coba majelis kita lihat. Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Nah, kita sebenarnya ngelihatnya kayaknya dia terlihat tenang ya, gitu kan. Jessica terlihat tenang. Sebenarnya tidak gitu loh. Kita terlihat kok dari tarikan nafas. Pada tanggal 17 Oktober 2016, tarikan nafas, kemudian kembali lagi tarikan nafas, matanya berkedip lagi. Itu sebenarnya tidak terlihat tenang. Di sini terlihat tenang, malah. Apa yang tergambarkan sebenarnya? Tarikan nafas tuh bisa menggambarkan orang kalau lagi cemas atau lagi khawatir bisa narik nafas kan. Gitu, untuk menenangkan diri. Jadi kalau misalnya dia berusaha untuk kelihatannya dia tenang, sebenarnya tidak, karena yang terlihat itu kan kadang nggak begitu terpancarkan. Ya, betul. Nah, dia sering kali kemarin berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, sering sekali melirik kepada kuasa hukumnya. Nah, kalau tarik nafas lagi itu. Nah, kalau misalnya melihat ke kuasa hukumnya, itu biasanya dia misalnya kita lagi bicara, terus kita kemudian melihat satu titik mata atau melihat satu sudut dalam khalayak yang ramai, biasanya kita membutuh dukungan artinya. Ini seperti itu. Itu memang terlihat seperti bukan hanya sekedar ya mungkin dia mencoba mencari suasana baru melihat yang lain itu. Bisa jadi ya, tadi saya sampaikan kalau micro expression kita nggak bisa menjustifikasi di awal gitu kan. Saya perlu menggali lebih lanjut lagi, bertanya dengan Jessica di sini pada saat kalimat ini apa sih yang kenapa kamu apa yang kamu rasakan? Karena kan gerakan tubuhnya. Jadi kita nggak bisa langsung di awal langsung justifikasi. Maka pada saat ini Jessica melihat ke kanan itu pada saat ada kalimat menimbang setelah mendengar replik. Jadi ada statement itu, ia melihat ke kanan, menarik nafas, beberapa detik kemudian habis dari ini dia akan melihat ke bawah tuh. Nah itu dia. Tapi kan detik, kan 0,4 detik kalau micro expression gitu. Jadi harus dilambatin, lihat ke bawah, set. Nah itu apa sih melihat ke kanan? Biasanya saya masih mengkolek data. Melihat ke kanan asumsinya bisa saja ada suara di kanan. Bisa saja ada orang yang dia kenal di kanan. Ada yang mondar-mandir juga bisa. Bisa aja, mungkin ada kamera di kanan, mungkin ada jepretan, bisa aja gitu kan. Tapi tadi ada salah satu yang disebut dengan bisa aja itu pun adalah membutuhkan dukungan. Kenapa? Di sebelah kanan apa sih yang kita lihat? Siapakah yang berada di sebelah kanan? Kuasa hukumnya. Orang-orang yang dikenal di dalam ruangan itu adalah mereka. Jadi pegangan ada alasannya tangan. Pasti begitu ya, ada alasannya. Ya, kalimatnya itu menimbang setelah mendengar replik. Jadi sebuah informasi, karena kan informasi itu nggak cuma verbal, non verbal juga kan. Sebuah informasi yang disampaikan oleh dirinya adalah please help me, seperti itulah. Dan memang pengulangan itu tadi gestur atau bukan gestur, ekspresi itu, pengulangan itu juga semakin menjelaskan kan bahwa sebenarnya apa yang diinginkan dari pandangan bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga tadi kan mungkin di foto, mungkin juga macam-macam hal. Tapi kalau misalnya dia ngelihat ke kanan, dia akan melihat adalah butuh dukungan, bisa please help me mungkin, atau bisa nggak bantu saya untuk kata replik tadi. Atau apakah menunjukkan kebingungan tidak? Maksudnya Jessica seringkali juga dalam kesaksian mengatakan
saya tidak ada komentar karena saya tidak mengerti begitu. Mungkin saja istilahnya terlalu hukum begitu yang dibacakan hakim. Kebingungan itu adakah, terlihatkah? Kalau kebingungan kita perlu menggali lagi. Cuman kalau gerakan-gerakan kebingungan itu biasanya akan menggaruk-garuk mayoritas gitu loh. Atau juga ya banyak hal yang lain. Cuman kalau di sini tadi kan dia melihat ke kanan, menarik nafas, berarti menenangkan diri. Kita kaitkan dengan kalimatnya. Menimbang setelah mendengar replik, artinya ada hal yang berkaitan sama replik itu, gitu loh. Kemudian menunduk ke bawah. Orang kalau melihat ke bawah bisa jadi mungkin malu, mungkin nggak sanggup melihat kenyataan yang ada, mungkin juga ada yang manggil mungkin di bawah, ada juga informasi, ada juga mungkin dia ingin lihat celananya, jadi masih banyak indikator kemungkinan. Bisa juga malu. Jadi gambarannya pada saat menimbang setelah mendengar replik, gambarannya adalah melihat ke kanan butuh dukungan, tapi dia tidak menenangkan dirinya, kemudian dia melihat bawah dia tidak nyaman dengan kondisi itu, gitu loh. Yang menjadi momen-momen yang mungkin yang paling menentukan adalah pada saat pembacaan vonis. Kita lihat pada saat pembacaan vonis dilakukan oleh hakim, dan mungkin boleh juga analisa ekspresi dari Edi Dermawan. Ya, itu suaranya ya mungkin saya butuh. Ini lagi tidak berbicara. Perbuatan terdakwa adalah keji dan sadis. Tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri. 3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. 4. Terdakwa tidak mengakui menyesal atas perbuatannya sendiri. Ia mengeluarkan lidah, mulutnya keluar ya. Sebenarnya ini menggambarkan, dibasahi bibirnya, dikeluarkan. Ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa dia menyesal. Dia berdalam kondisi menyesal. Jadi kalau kalimat itu disampaikan sebenarnya ada kondisi menyesal yang nggak mungkin dipublish gitu loh. Kemudian mata yang kerap kali berkedip-kedip pada saat disampaikan ini sebenarnya bisa memberikan gambaran ada kekhawatiran, kecemasan, dan dia menunduk dengan sangat dalam. Jadi kalau misalnya disampaikan bahwa tidak ada emosi sama sekali, ini terlihat sekali kok di sini emosi. Ini berarti terlihat mungkin kecemasan muncul sangat tinggi. Kenapa? Berkedip-kedip. Jadi kalau biasanya kalau mata berkedip sesekali itu untuk membasahi retina. Tapi kalau dia tingkat kecemasannya tinggi atau mengkhawatirkan atau mungkin ada sesuatu yang mencekam dirinya, nggak sanggup melihat kenyataan yang ada, dia akan berkedip-kedip. Justru kalau saya lihat nih Pak Edi justru jauh lebih tenang dibandingkan Pak Edi posisinya adalah siaga. Kenapa? Karena tangannya posisi seperti ini dan defensif. Jadi dia udah siap nih kalau keputusannya enggak A, B, C. Nah ini udah mulai ada sesuatu lagi nih. Dia sebenarnya siap bereaksi nih ya. Siap bereaksi, tangan defense sama lingkungan. Artinya dia begini nih. Nih keputusannya saya mau menghormati hukum apa enggak. Nah pada saat itu baru dia lepaskan kan. Artinya udah lebih lega. Begitu. Posisi tubuh udah begini dan juga tangannya dilinting ya. Jadi kayak udah. Ya, siapa aja nih? Saya udah siap nih untuk menghadapi karena ini anak saya nih gitu loh. Jadi sama-sama menunggu tapi dari posisi yang berbeda. Tapi Jessica tadi Mbak Popi mengatakan bahwa sempat menunduk dalam, memang berbeda ya. Dalam pada saat keputusan Tank yang 20 tahun. Nah, itu langsung lihat. Nah, di sini nunduk dalam. Nunduk dalam berkedip-kedipnya lebih cepat, berkedip-kedip lebih cepat. Nah, ini menggambarkan bahwa ia malu, bisa saja tergambarkan bahwa aduh saya malu banget ke depan, aduh saya nggak sanggup melihat kenyataan, berkedip-kedipnya lebih cepat tadi itu kan. Kemudian mendengarkan, kemudian melihat ke kanan, butuh bantuan, dan dia langsung melihat ke kanan dan kemudian balik lagi di posisinya. Saya bisa bayangkan kalau tadi seperti dikatakan Mbak Popi bahwa sebenarnya mikro ekspresinya sangat menunjukkan kegelisahan, dan ini yang terjadi pasca putusan. Nah setelah selesai. Ya sebenarnya butuh tempat bersandar karena kan ya tadi bahwa butuh support di sini gitu loh. Kemudian Pak Oto sangat luar biasa ya karena merangkul dan memeluknya gitu kan. Dan nanti saya akan melihat ada tepukan bahu. Nah itu dia, tepukan bahu itu menandakan kalau be strong. Jadi kalau misalnya ada kayak atasan sama bawahan atau ayah atau kepada anak, biasanya dia akan ada tepukan-tepukan tertentu untuk nggak bicara tapi tepukan itu bisa menggambarkan kita lebih strong gitu. Seperti usapan di punggung gitu ya. Itu bahasa universal begitu ya. Ya bahasa. Nah tepukan itu tuh. Kalau elusan biasanya kalau manusia jatuh kan manusia udah mengelus ya. Tapi kalau dia tersenyum tidak terlihat. Sebenarnya dia tersenyum bawahnya, mulutnya. Tapi perhatikan alisnya turun, dia sedih. Jessica sedih di sini.
Jadi kalau orang tersenyum bahagia, senyumnya itu udah kerutan di pinggir mata. Jadi antara senyumnya nggak full, matanya justru alisnya terlihat turun gitu loh. Jadi sebenarnya senyum kesedihan. Jadi itu yang tergambarkan dan itu terlihat bahwa memang senyum dan mungkin mengejutkan bagi banyak orang. Sangat berat begitu menerima vonis 20 tahun tentu saja, tapi dia masih bisa tersenyum. Tapi padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mikroekspresinya sebenarnya berbicara dia tetap memendam kesedihan yang sangat atas vonis itu. Jadi mungkin sedikit jadi membayangkan betapa beratnya yang harus dilalui oleh Jessica pada saat dia harus menunjukkan ketegaran itu ya. Berarti bisa dikatakan begitu, dia menunjukkan apa yang dia tunjukkan adalah ketegaran, tapi sebenarnya tetap saja ada. Ya, emosi manusia nggak bisa sehebat-hebatnya manusia, emosi di 0,4 detik itu pasti terlihat. Pasti terlihat. Sesusah, seberat apapun dia menunjukkan. Segangguan jiwa sekalipun lah. Tetap pasti kelihatan di 0,4. Jadi metode ini sudah dilakukan uji coba terhadap rumah sakit jiwa. Bahkan untuk kasus-kasus yang ingin bunuh diri ya gitu. Jadi rumah sakit jiwa dipandai manipulasi dan lain-lain gitu. Nah itu terlihat kok ekspresinya dia. Karena orang gangguan jiwa juga kalau marah juga ekspresi wajahnya sama kok dengan orang yang nggak mengalami gangguan jiwa. Perhatiin deh. Kenapa orang yang sedih juga sama. Jadi ini matanya tetap. Mulutnya terkatup loh. Justru jangan kita lihat pemirsa di sini mulutnya terkatup. Jadi kayak senyumnya itu senyum yang dipaksakan. Jadi senyumnya ini nggak keluar. Ini justru senyum yang pasrah. Artinya udah pasrah dia dengan kenyataan yang ada deh. Gitu loh. Nah, jadi itu analisa gambarannya. Mikroekspresi dari sidang kemarin. Justru kesedihan terlihat sekali di sini gitu loh. Kesedihan ya terlihat sekali. Tapi tergantung di mikroekspresinya ya kesedihan. Bapak Popi terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini dan penelaahan dari sidang kemarin.